Oke bro, kita lanjut ke pertanyaan, bagaimana aku bisa merasakan seni di dalam diriku? Paradoks seni adalah bahwa pertama-tama dirimu harus mempelajari disiplinnya, dan kemudian dirimu harus melupakannya sama sekali. Jika dirimu tidak mengetahui teknisnya, maka dirimu tidak akan mampu mendalaminya secara mendalam. Namun, jika dirimu hanya mengetahui tekniknya, dan terus berlatih teknik tersebut sepanjang hidupmu, maka dirimu mungkin akan menjadi sangat terampil secara teknis, tetapi dirimu akan tetap hanya menjadi teknisi. Dirimu tidak akan pernah menjadi seniman. Dalam Zen, mereka mengatakan bahwa jika dirimu ingin menjadi pelukis, pelajari cara melukis selama 12 tahun, dan kemudian lupakan semua tentang melukis selama 12 tahun. Lupakan saja sepenuhnya, itu tidak ada hubungannya dengan dirimu. Selama 12 tahun bermeditasilah, menebang kayu, mengambil air dari sumur. Lakukan apa saja, kecuali melukis. Dan kemudian suatu hari dirimu akan mampu melukis. 24 tahun pelatihan, 12 tahun pelatihan dalam mempelajari teknik, dan 12 tahun pelatihan dalam melupakan teknik. Dan kemudian dirimu bisa melukis. Sekarang teknik telah menjadi bagian dari dirimu. Itu bukan lagi sekadar menjadi pengetahuan teknis, itu telah menjadi bagian dari darah, tulang, dan sumsummu. Sekarang dirimu bisa menjadi spontan. Semua teknik itu tidak akan lagi menghalangimu, semua teknik yang sudah dipelajari itu tidak akan memenjarakanmu. Jadi, jangan terus berlatih teknik. Lupakan semua tentang musik klasik. Lakukan hal-hal lain, berkebun, memahat, melukis, tetapi lupakan musik klasik, seolah-olah musik itu tidak ada sama sekali. Biarkan musik itu tertanam dalam dirimu selama beberapa tahun, sehingga musik itu bisa dicerna. Setelah itu, musik itu bukan lagi sebuah teknik. Suatu hari, dorongan tiba-tiba akan menguasaimu, dan dirimu akan mulai bermain musik lagi. Saat dirimu bermain musik lagi, jangan terlalu peduli dengan tekniknya, jika tidak, maka dirimu tidak akan pernah bisa spontan. Jadilah sedikit inovatif, itulah kreativitas. Berinovasilah dengan cara-cara baru, sarana baru. Cobalah sesuatu yang baru, yang belum pernah dilakukan orang lain. Kreativitas terbesar terjadi pada orang-orang yang belajar di bidang lain. Misalnya, jika seorang matematikawan mulai bermain musik, ia akan membawa sesuatu yang baru ke dunia musik. Jika seorang musisi menjadi matematikawan, ia akan membawa sesuatu yang baru ke dunia matematika. Semua kreativitas hebat terjadi melalui orang-orang yang berpindah dari satu disiplin ke disiplin lain. Itu seperti perkawinan silang. Dan anak-anak yang lahir dari perkawinan silang jauh lebih sehat, jauh lebih cantik. Itulah sebabnya di setiap negara selama berabad-abad, pernikahan antara saudara laki-laki dan perempuan dilarang, ada alasannya. Pernikahan akan lebih baik
jika dilakukan oleh orang-orang yang hubungan darahnya sangat jauh, atau bahkan tidak ada hubungan darah sama sekali. Akan lebih baik jika orang-orang dari satu ras menikah dengan ras lain. Dan jika suatu hari kita menemukan manusia di planet lain, cara terbaik adalah dengan kawin silang antara bumi dan planet lain. Maka akan muncul jenis-jenis baru, manusia baru. Larangan, tabu terhadap hubungan kakak-adik, pernikahan mereka, adalah signifikan secara ilmiah. Tetapi hal itu belum dikerjakan secara terperinci, hingga ke ekstremnya yang logis. Ekstrim yang logis adalah bahwa tidak seorang pun orang India boleh menikahi orang India lainnya. Tidak seorang pun orang Jerman boleh menikahi orang Jerman lainnya. Hal terbaik adalah bahwa misalnya seorang Jerman menikahi seorang India. Seorang India menikahi seorang Jepang. Seorang Jepang menikahi seorang Afrika. Seorang Afrika menikahi seorang Amerika. Seorang Yahudi menikahi seorang Kristen. Seorang Kristen menikahi seorang Hindu. Seorang Hindu menikahi seorang Muslim. Itu akan menjadi hal terbaik. Itu akan meningkatkan kesadaran seluruh planet. Itu akan menghasilkan anak-anak yang lebih baik, lebih waspada, lebih hidup, lebih kaya dalam segala hal yang mungkin. Tetapi kita begitu bodoh, sehingga kita menentangnya. Orang-orang saling menentang. Mereka telah dikondisikan untuk permusuhan ini begitu lama, sehingga mereka benar-benar lupa bahwa kita semua adalah manusia, bahwa kita berasal dari bumi yang sama, dari planet yang sama. Semakin banyak perbedaan antara istri dan suami, semakin baik pula hasil sampingan dari pernikahan tersebut. Hal yang sama terjadi dalam musik, seni lukis, matematika, fisika, kimia, semacam persilangan. Setiap kali seseorang berpindah dari satu disiplin ke disiplin lain, ia membawa cita rasa disiplinnya, meskipun disiplin tersebut tidak bisa dipraktikkan. Apa yang bisa dirimu lakukan dengan musikmu ketika dirimu menekuni fisika? Dirimu harus melupakan semuanya, tetapi fisika tetap berada di latar belakang. Fisika telah menjadi bagian dari dirimu, fisika akan memengaruhi apapun yang dirimu lakukan. Fisika memang jauh, tetapi jika dirimu telah menekuni musik, cepat atau lambat dirimu akan menemukan teori, hipotesis, yang entah bagaimana memiliki warna dan aroma musik. Dirimu mungkin mulai merasa bahwa dunia adalah harmoni, bukan kekacauan, melainkan kesatuan, kosmos. Dirimu mungkin mulai merasa, dengan menyelidiki alam fisika yang lebih dalam, bahwa keberadaan adalah orkestra. Nah, itu tidak mungkin bagi seseorang yang tidak mengenal musik sama sekali. Jika seorang penari menekuni musik, ia akan membawa sesuatu yang baru, ia akan menyumbangkan sesuatu yang baru bagi musik. Saranku adalah, orang-orang harus terus berpindah dari satu disiplin ilmu ke disiplin ilmu lain. Ketika dirimu sudah terbiasa dengan satu disiplin ilmu, ketika dirimu terpenjara oleh teknik, tinggalkan saja disiplin ilmu itu, dan pindahlah ke disiplin ilmu lain.
merupakan ide yang bagus, ide yang hebat untuk terus berpindah dari satu disiplin ilmu ke disiplin ilmu lain. Dirimu akan mendapati dirimu menjadi semakin kreatif. Satu hal yang harus diingat, jika dirimu benar-benar kreatif, dirimu mungkin tidak akan menjadi terkenal. Orang yang benar-benar kreatif membutuhkan waktu untuk menjadi terkenal, karena ia harus menciptakan nilai-nilai baru, kriteria baru. Maka setelah itu, barulah ia bisa dinilai. Ia harus menunggu setidaknya 50 tahun. Saat itu ia mungkin sudah meninggal. Baru setelah itu orang-orang akan mulai menghargainya. Jika dirimu menginginkan ketenaran, lupakan semua tentang kreativitas. Kemudian berlatihlah, dan teruslah melakukan hal yang dirimu lakukan dengan lebih terampil, lebih sempurna secara teknis. Dan dirimu akan menjadi terkenal, karena orang-orang memahaminya. Hal itu sudah diterima. Setiap kali dirimu membawa sesuatu yang baru ke dunia, dirimu pasti akan ditolak. Dunia tidak akan pernah memaafkan orang yang membawa sesuatu yang baru ke dunia. Orang yang kreatif pasti akan dihukum oleh dunia, ingatlah itu. Dunia menghargai orang yang tidak kreatif tetapi terampil, orang yang sempurna secara teknis. Karena kesempurnaan teknis berarti kesempurnaan masa lalu. Dan semua orang memahami masa lalu, semua orang telah dididik untuk memahaminya. Membawa sesuatu yang baru ke dunia, berarti tidak seorang pun akan bisa menghargainya. Itu sangat baru, sehingga tidak ada kriteria yang bisa digunakan untuk menilai sesuatu. Tidak ada metode yang masih ada, yang bisa membantu orang untuk memahaminya. Diperlukan setidaknya 50 tahun atau lebih. Sang seniman mungkin sudah mati. Pada saat itu orang akan mulai menghargainya. Vincent van Gogh tidak dihargai pada masanya. Bahkan tidak ada satupun lukisannya yang pernah terjual. Tapi sekarang, setiap lukisannya terjual hingga jutaan dolar. Saat dia masih hidup, orang-orang tidak siap menerima lukisan-lukisannya, bahkan hanya sebagai hadiah. Ia memberikannya kepada teman-temannya, kepada siapa saja yang siap menggantungnya di kamar mereka. Tapi tidak ada yang siap menggantung lukisannya di kamar mereka, karena orang-orang khawatir. Yang lain akan bertanya, apakah kamu sudah gila atau bagaimana? Lukisan macam apa ini? Vincent van Gogh memiliki dunianya sendiri. Ia membawa pandangan baru. Butuh waktu berpuluh-puluh tahun. Perlahan-lahan, manusia mulai merasakan bahwa ada sesuatu di sana. Manusia lamban dan lesu. Ia tertinggal dari waktu. Dan orang yang kreatif selalu mendahului zamannya. Oleh karena itu ada kesenjangan. Jadi, jika dirimu benar-benar ingin menjadi kreatif, dirimu harus menerima bahwa dirimu tidak bisa menjadi terkenal. Jika dirimu benar-benar ingin menjadi kreatif,
maka dirimu harus mempelajari fenomena sederhana, yaitu seni hanya demi seni itu sendiri, tidak ada motif lain. Kemudian, nikmati apapun yang dirimu lakukan. Jika dirimu bisa menemukan beberapa teman untuk menikmatinya, itu bagus. Jika tidak ada orang di sana untuk menikmatinya, nikmatilah sendiri. Jika dirimu menikmatinya, itu sudah cukup. Jika dirimu merasa puas melaluinya, itu sudah cukup. Jika seni membantumu menjadi hening, tenang, gembira. Jika seni memberimu perayaan, jika seni membuatmu menari, tidak masalah apakah ada orang yang ikut serta dengan dirimu atau tidak. Jika seni menjadi jembatan antara dirimu dan keberadaan, itulah seni sejati. Jika seni menjadi meditasi, itulah seni sejati. Jika dirimu terserap di dalamnya, begitu terserapnya sehingga ego menghilang, itulah seni sejati. Seni sejati sangat dekat dengan agama. Jadi jangan khawatir tentang apa seni sejati itu. Jika dirimu bersukacita saat melakukannya, jika dirimu merasa tersesat saat melakukannya, jika dirimu merasa diliputi kegembiraan dan kedamaian saat melakukannya, itu adalah seni sejati. Dan jangan pedulikan apa yang dikatakan kritikus. Kritikus tidak tahu apapun tentang seni. Faktanya, orang-orang yang tidak bisa menjadi seniman akan menjadi kritikus. Jika dirimu tidak bisa berpartisipasi dalam lomba lari, jika dirimu tidak bisa menjadi pelari olimpiade, setidaknya dirimu bisa berdiri di pinggir jalan dan melempar batu ke pelari lain. Itu bisa dirimu lakukan dengan mudah. Itulah yang terus dilakukan para kritikus. Mereka tidak bisa menjadi peserta, mereka tidak bisa menciptakan apapun. Aku pernah mendengar tentang seorang mistikus sufi yang mencintai seni lukis, dan semua kritikus pada masanya menentangnya. Semua orang akan datang dan menunjukkan kepadanya, ini salah, itu salah. Dia menjadi bosan dengan orang-orang ini. Jadi suatu hari, dia menggantung semua lukisannya di depan rumahnya. Kemudian dia mengundang semua kritikus, dan menyuruh mereka datang dengan kuas, dengan warna, sehingga mereka bisa mengoreksi lukisannya, karena mereka telah cukup banyak mengkritik, sekarang saatnya telah tiba untuk memperbaiki. Tidak ada seorang pun kritikus yang muncul. Mengkritik itu mudah, mengoreksi itu sulit, dan sejak saat itu para kritikus berhenti datang, dan berhenti mengkritik lukisannya. Sufi itu melakukan hal yang benar. Orang yang tidak tahu cara berkarya akan menjadi kritikus. Jadi jangan khawatir tentang mereka. Hal yang menentukan adalah perasaan batinmu, pancaran batin, kehangatan batin. Jika membuat musik memberimu perasaan hangat, sukacita muncul dalam dirimu, ego menghilang. Maka itu menjadi jembatan antara dirimu dan keberadaan. Seni bisa menjadi hal yang paling bersifat doa, hal yang paling meditatif yang mungkin. Jika dirimu bisa berada dalam seni apapun, musik, lukisan, patung,
tari, jika seni apapun bisa mencengkeram keberadaanmu, itulah cara terbaik menuju kedoaan, cara terbaik untuk bermeditasi. Maka dirimu tidak memerlukan meditasi lain. Itu adalah meditasimu. Itu akan menuntunmu perlahan, selangkah demi selangkah, menuju keilahian. Jadi inilah kriterianya, jika itu menuntunmu menuju keilahian, itu adalah seni sejati, itu adalah seni yang autentik. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.